Baik, bertemu kembali di pembelajaran matematika untuk SMP kelas 7, masih di semester 1. Kali ini yang kita bahas adalah persamaan linear satu variabel atau PLSV. Adapun tujuan atau indikator dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa memahami pengertian pernyataan. Yang kedua, siswa memahami pengertian kalimat terbuka. Yang ketiga, siswa dapat menentukan nilai variabel dari suatu persamaan linear satu variabel. Selanjutnya di kompetensi keterampilan, harapannya adalah siswa mampu mengubah masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel menjadi model matematika untuk diselesaikan. Yang kedua, menyelesaikan masalah nyata atau kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan model persamaan linear satu variabel. Materi pelajaran di pengantar awal ini hanya dua dulu, yaitu konsep PLSV itu sendiri. Yang kedua, menyelesaikan PLSV dengan penjumlahan atau pengurangan. Coba kita perhatikan kalimat-kalimat berikut dulu ya. Yang pertama, sebungkus permen ditambah 2 sama dengan 7 permen. Yang kedua, berat sebungkus kacang dikurangi 20 gram adalah 80 gram. Yang ketiga, K adalah jumlah hari di bulan Januari. Yang keempat, M adalah banyaknya siswa di kelas 7F. Mohon maaf, gambar di sana hanya ilustrasi ya, jadi bukan merupakan iklan produk. Nah, benar atau tidaknya kalimat-kalimat tersebut tentu memerlukan pembuktian. Nah, unsur yang belum diketahui itu yang dinamakan variabel. Jika kalian ditanya, yang manakah menurut kalian pernyataan atau kalimat yang benar? Terus yang kedua, bagaimana cara kalian menentukan unsur pengganti yang benar agar kalimat tersebut menjadi kalimat yang benar? Nah, itu yang akan kita hitung bersama-sama. Kesimpulan awal dari konsep pernyataan tadi adalah pernyataan adalah kalimat yang dapat dinyatakan benar saja atau salah saja. Itu namanya kalimat tertutup. Selanjutnya, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena belum terbukti ya benar atau salah gitu. Jadi disebut kalimat terbuka. Selanjutnya, suatu kalimat terbuka yang memiliki variabel yang harus diganti oleh suatu anggota dari himpunan semesta yang didefinisikan. Sehingga kalimat tersebut akan menjadi benar atau nilainya akan jadi benar. Mari kita coba latihan soal. Jika diketahui data sebagai berikut. A adalah total berat sebuah piring dan sebuah gelas. Jika berat sebuah piring adalah 200 gram, sedangkan berat sebuah gelas adalah 170 gram. Yang kedua, B adalah banyaknya siswa yang tidak remedi. Siswa yang remedi sebanyak 13 orang dari 32 orang di dalam kelas itu. Nah, variabel dalam soal ini atau yang belum diketahui nilainya adalah A dan B. Nah, pertanyaannya, bagaimana penyelesaian yang kalian lakukan untuk dapat mengetahui nilai variabel yang belum diketahui? Mari kita coba sama-sama. Alternatif penyelesaian yang pertama. Yang pertama adalah membentuk persamaannya. Dalam cerita tadi, A variabel yaitu A dikurangi 200 sama dengan 170. Dengan konsep bahwa tanda sama dengan itu artinya menunjukkan nilai yang sama atau ekuivalen, maka bentuk persamaan dapat dimodelkan seperti sebuah timbangan yang seimbang. Kemudian kedua lengan atau sisi kiri dan kanan timbangan itu bisa ditambah atau dikurangi beban atau nilai yang sama, namun timbangannya masih dalam keadaan seimbang. Jadi tujuannya untuk mendapatkan nilai dari variabel yang dicari. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi sisi kiri timbangan A dikurangi 200. Itu sama dengan 170. Jadi model matematikanya kita lanjutkan. Sisi kiri timbangan kita tambah 200. Sisi kanan juga ditambah 200. Sehingga A dikurangi 200 tambah 200
tinggal A. Yang sisi kanan 170 tambah 200 menjadi 370. Itu adalah nilai A. Berarti variabel A bernilai 370. Variabel A itu apa? A adalah tadi apa? Berat total gelas dan piring. Untuk alternatif yang kedua atau soal yang kedua tadi, kita sama bentuk persamaannya dulu, di mana siswa tadi yang remedi kan variabelnya kita pakai B. Siswa yang tidak remedi jumlahnya 13. Jumlah seluruh siswa 32. Jadi modelnya adalah B tambah 13 sama dengan 32. Dengan konsep yang sama, sebagai sebuah timbangan kita dapat ilustrasi seperti ini. Jadi sisi kiri B tambah 13 sama dengan 32. Jadi sisi kiri kita kurangi 13, sisi kanan juga dikurangi 13. Sehingga B tambah 13 kurang 13 tinggal B. Sedangkan yang kanan 32 dikurangi 13 menjadi 19. Jadi B nilainya 19. B tadi apa? B adalah variabel jumlah siswa yang remedi. Gampang ya? Kalian pasti bisa. Nah, kesimpulannya dari dua contoh tadi tentang penjumlahan dan pengurangan, bahwa penyelesaian sistem persamaan linear satu variabel dengan menggunakan penjumlahan atau pengurangan adalah dengan cara menambahkan atau mengurangi sisi kiri atau kanan persamaan dengan bilangan yang sama, atau pemodelannya sebagai sebuah timbangan yang seimbang. Nah, kita lihat soal lagi, namun kali ini mandiri ya. Tidak ada contoh penyelesaiannya, jadi kalian kerjakan mandiri coba. Soal seperti ini. Panitia kerja bakti suatu perumahan mempunyai sisa stok air mineral kemasan gelas di dalam sebuah kardus. Dan ada 6 gelas di luar kardus. Setelah acara kerja bakti diikuti oleh 27 warga, ternyata dari semua yang ikut, ada 3 orang tidak mendapatkan minuman. Nah, pertanyaannya, tentukan bagaimana bentuk PLSV yang sesuai dengan kondisi tersebut. Selanjutnya, berapa gelas yang sebenarnya ada dalam kardus yang tersisa sebelumnya dimiliki oleh panitia itu. Nah, kalian bisa mencoba dengan konsep tadi. Jika memang masih di rumah karena kondisi kita belajar dari jarak jauh, kalian bisa bertanya dengan keluarga atau siapapun yang ada di rumah. Namun boleh juga bertanya langsung kepada guru. Jadi harapannya contoh tadi dan contoh ini meningkatkan pemahaman kalian tentang konsep persamaan linear satu variabel itu. Demikian penjelasan sederhana untuk kali ini. Terima kasih. Dalam suasana pandemi, menjaga kesehatan adalah hal utama. Namun belajar jangan ditinggalkan. Semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu lagi di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.